Sobat Berinvestasi, berikut merupakan ulasan pasar minggu ini. Zona Amerika, inflasi bulan Desember tumbuh 3,4% year on year, setelah di bulan November mencatatkan inflasi tahunan terendah selama 5 bulan terakhir atau hanya tumbuh 3,1% year on year. Peningkatan inflasi di bulan Desember lebih disebabkan penurunan harga energi yang lebih rendah dibandingkan bulan November. Sedangkan secara bulanan, inflasi bulan Desember tumbuh 0,3% month on month, tertinggi selama 3 bulan terakhir. Data penjualan retail bulan Desember akan dirilis pekan ini, diprediksi tumbuh 0,3% month on month, sama dengan pertumbuhan bulan November. Kita masuk ke zona Asia. Pertumbuhan ekonomi China kuartal 4 akan dirilis pekan ini. Diprediksi mengalami perbaikan pertumbuhan atau akan tumbuh 5,3% year on year versus pertumbuhan tahunan di kuartal 3 sebesar 4,9% year on year. Data produksi industrial tahunan China bulan Desember juga akan dirilis pekan ini. Diprediksi akan tumbuh 6,3%, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan bulan November sebesar 6,6% year on year. Kita masuk ke zona Indonesia. Data penjualan motor bulan Desember turun minus 11,6% year on year, jauh menurun dibandingkan penurunan bulan November sebesar minus 2,8% year on year. Data cadangan devisa bulan Desember tercatat sebesar 146,4 miliar US dollar, jauh meningkat dibandingkan cadangan devisa bulan November sebesar 138,1 miliar US dollar. Tingkat kepercayaan konsumen bulan Desember masih berada di fase optimis di level 123,8, relatif flat dibandingkan tingkat kepercayaan konsumen bulan November yang berada di level 123,6. Data penjualan retail bulan November tumbuh 2,1% year on year, relatif flat dibandingkan pertumbuhan bulan Oktober sebesar 2,4% year on year. Data penjualan mobil bulan Desember mengalami penurunan minus 19,1% year on year, jauh lebih rendah dibandingkan penjualan bulan November yang hanya turun minus 7,5% year on year. Pekan ini akan dirilis data beberapa diantaranya adalah neraca perdagangan bulan Desember yang diprediksi terjadi peningkatan surplus sebesar 3 miliar US dollar versus surplus sebesar 2,41 miliar US dollar di bulan November. Bank Indonesia akan membahas kebijakan moneter yang diprediksi tidak ada perubahan suku bunga acuan. Data pertumbuhan kredit bulan Desember, pada bulan November kredit tercatat tumbuh sebesar 9,74% year on year. Kita masuk ke market view. IHSG selama sepekan ditutup melemah 1,49% week on week di level 7.241,138. Pekan ini dari katalis global utamanya berasal dari China karena akan dirilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 4 yang diprediksi tumbuh 5,3% year on year, membaik dibandingkan pertumbuhan kuartal 3 yang tumbuh sebesar 4,9% year on year. Sedangkan dari domestik, ekspektasi perbaikan surplus neraca perdagangan bulan Desember serta data pertumbuhan kredit bulan Desember diharapkan dapat memberikan efek positif tambahan bagi IHSG di pekan ini. Asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 2,08 triliun rupiah selama sepekan atau inflow sebesar 4,95 triliun rupiah secara year to date. Pada pekan lalu, 3 sektor yang mencatatkan pelemahan tertinggi adalah sektor industri dasar, infrastruktur, dan non-cyclical, masing-masing sebesar minus 5,76%, minus 2,23%, dan minus 1,98% secara mingguan. Pada tanggal 12 Januari 2024, yield benchmark Sun 5 tahun turun menjadi 6,49%, yield benchmark Sun 10 tahun flat menjadi
6,64%. Yield benchmark Sun 15 tahun flat menjadi 6,74%. Dan yield benchmark Sun 20 tahun flat menjadi 6,87%. Kepemilikan asing pada pasar Sun pertanggal 10 Januari 2024 tercatat sebesar 846,99 triliun rupiah atau sebesar 14,97% dari total outstandingnya, menurun dibandingkan posisi per 5 Januari 2024 yaitu sebesar 849,7 triliun rupiah atau sebesar 15,01% dari total outstandingnya. The Fed mengindikasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun 2024 atau adanya penurunan suku bunga sebanyak 3 kali yang akan berdampak positif bagi pasar finansial dunia termasuk Indonesia. Tampaknya Amerika Serikat akan lebih mengalami soft landing karena untuk tahun 2023 ekonomi diprediksi masih tumbuh 2,6% year on year, sedangkan tahun 2024 diprediksi tumbuh 1,4% year on year. Bank Indonesia juga diprediksi akan mengimplementasikan kebijakan moneter yang longgar di tahun ini yang akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasar obligasi akan bereaksi positif terlebih dahulu akibat perbaikan kondisi makroekonomi yang akan diikuti oleh positifnya kinerja di IHSG. Sobat berinvestasi, tetaplah berinvestasi.